Selamat bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan membahas sekitar keselamatan dan kesehatan kerja lagi, atau HSE, Safety, Health, Environment. Tentunya kita berbicara bagaimana mengelola pengamanan pabrik yang disebut dengan isolation. Sebelum saya meneruskan, Bapak Ibu sekalian, mohon subscribe-nya. Atas subscribe-nya saya mengucapkan banyak terima kasih. Judul daripada presentasi saya hari ini adalah Plant Isolation for Safety Repair Work, atau bahasa Indonesianya isolasi pabrik pada keamanan pekerjaan perbaikan, terutama pada saat repair ya. Bahan-bahan ini saya ambil sedikit dari referensi yang baca buku, pelatihan, dan sebagian dari sosmed juga saya mohon izin saya ambil, sehingga nanti bahasanya boleh bercampur dalam bahasa Inggris dan akan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa itu isolasi pabrik? Isolasi pabrik adalah kita melakukan penutupan sama sekali, atau disebut isolation, masuknya energi yang berbahaya ke peralatan pabrik yang sedang kita perbaiki, sehingga pekerja-pekerja di sana betul-betul aman selama melakukan perbaikan. Energi-energi yang kita isolasi itu antara lain electrical power atau energi listrik, bahan-bahan kimia berbahaya, kemudian gas, air panas, udara bertekanan, atau energi-energi panas lainnya. Apa itu tujuan isolasi? Ya, seperti judulnya tadi, yang mengendalikan area berbahaya. Jadi kalau kita melakukan repair itu, kalau ada energi, pekerja lagi bekerja, mekanik datang nanti bahan kimia, dia tersiram ya. Jadi mengendalikan area berbahaya di mana sedang dilakukan perbaikan dan meyakinkan area itu menjadi area terlarang selama pekerjaan, terlarang untuk dimasukin, dan daerah itu telah terkendali dengan baik. Kurang lebih itu tujuannya. Ada yang disebut dengan the basic principle is comprised of the separate step. Jadi ada 3 step yang terpisah. Step yang pertama disebut dengan lock atau penguncian, kemudian take atau pemberian take level, kemudian yang ketiga adalah try, mencoba. The success of the basic principle depends on 2 key factor. Jadi keberhasilan daripada basic principle itu terdiri dari 2 faktor, yaitu melalui training, through training all the workers in isolation procedure. Jadi prosedurnya itu harus dimengerti oleh semua pekerja. Kemudian the discipline exercise of individual responsibility in always following this. Jadi tingkat disiplinnya orang-orang secara individu yang bertanggung jawab dan yang selalu mengikuti prosedur. Kemudian ada basic isolation procedure. Prosedur dasar dari isolasi itu adalah yang pertama, identify the plant involved and the corresponding energy source. Jadi kita melakukan identifikasi pabrik-pabrik yang sehubungan dengan energi-energi yang mungkin. Kemudian identify all of other hazards. Identifikasi semua bahaya-bahaya lainnya. Kemudian basic yang ketiga adalah shutdown the plant, bagaimana kita mematikan pabrik. Yang keempat adalah de-energize all store energy source. Jadi menonaktifkan ya, de-energize all store energy source, sumber-sumbernya. Yang kelima, isolate and lock out all energy. Jadi kita betul-betul isolasi dan kita kunci. Nanti di pabrik itu ada namanya valve. Valve itu bukan hanya ditutup saja, tapi diyakinkan itu tidak ada yang menggerakkan. Bahkan nanti ada yang dipasang blind ya, untuk meyakinkan tidak ada energi yang masuk ke seberangnya. Yang keenam, take the plant control. Jadi memberi peringatan, take ya,
pakaian itu nah ya. Energy source and other potential hazard. Blitek ya, peringatan. Nah, itu nggak boleh rusak ya, nggak boleh kena air. Jadi biasanya dia buat orang dari karton yang atau dikasih plastik supaya tidak kena air. Kemudian kontrol ada potensial hazard yang ketujuh. Jadi mengendalikan yang bahaya lainnya. Baru yang selanjutnya test by trying to reactivate. Jadi tes, coba dimasukin. Apakah ini udah berfungsi semua tanknya? Jadi kita coba alirkan. Kalau nggak ngalir lagi udah pasti ya. Itu namanya test by trying to reactivate plan without exposing to the tester or the risk. To ensure installation procedure, untuk meyakinkan prosedurnya telah berjalan. Kesembilan adalah carry out the work in the plan, jadi melakukan perbaikan. Nah, yang terakhir 10, once remedial work is complete, apabila sudah terjadi perbaikan repair tadi sudah complete, the people who takes the control are removed. Jadi tag itu bisa kita buka before the plan return to operation status. Jadi kita buka, nanti ada proses membukanya, disaksikan mekanik, operation, safety. Ya, tidak boleh satu pihak saja yang membukanya ya, jadi bersama-sama. Yang selanjutnya ada disebut dengan strict adherence. Jadi pengetatan. Once an isolation system have been introduced, apabila sistem isolasi ini kita perkenalkan, kita terapkan, it must be strictly followed. Betul-betul diikuti. Or it can become ineffective. Kalau tidak, dia bisa berubah tidak efektif dan itu sangat berbahaya. The system should be reviewed from time to time to ensure it remains relevant and appropriate. Jadi sistem ini perlu direview dari waktu ke waktu ya, untuk meyakinkan bahwa seluruhnya dalam keadaan baik-baik saja. Total isolation haruslah diikuti secara benar dan sistem haruslah direview dari waktu ke waktu. Yang keempat, risk management. Jadi manajemen risiko juga harus kita terapkan di sistem isolation ini ya. A risk management approach to the adjustment, inspection, cleaning, maintenance, or repair of plant and the isolation procedure is required. Jadi manajemen risiko perlu diterapkan dalam adjustment, dalam inspection, pembersihan, perawatan, repair, dan isolasi. Antara lain risk management itu adalah hazard to be identified, bahaya itu yang biasa dalam melakukan di risk management ya. Associated risk to be assessed, jadi risiko-risiko lainnya yang berhubungan. Risk to be eliminated or control. Kemudian the control to be reviewed from time to time to ensure the remain. Nah, kurang lebih itu risk management itu memperdayakan the employer, main contractor, employer person and person in control of the workplace or its assets must be ensured. Jadi semua tenaga kerja, kontraktor atau pekerja pribadi juga perlu mengikuti prosedur ini. Nah, yang kelima yang perlu diperhatikan bagaimana kita mematikan pabrik. Shutting down the plant ya. Plants that has only one energy source can usually be shut down by. Jadi kalau satu-satu sumber energi itu harus kita perhatikan. Shutting the plant down might requires other potential hazard. For example, contoh-contoh dari pipa, lines, carrying gases yang membawa gas, water, air, bahan-bahan aksid, alkalis, to be turned off, dan harus dikunci, ditutup, and lock up. Nah, jadi kunci ya, to prevent reactivitas, untuk mencegah kalau ada yang mengaktifkan. An alternative to closing and locking of a valve may be blanking or the insertion of speed. Jadi itu perlu diapakan, diperhatikan semuanya.
keran-keran. Yang keenam, identify energy source and other hazard. Jadi dalam risk management itu juga kita harus bisa mengidentifikasi sumber-sumber bahaya lainnya, ya. All energy source and other hazard likely to place people doing work. If the original designer and installer as-built diagram, jadi ada namanya as-built diagram, ya, diagram yang dibuat oleh perancang. Kalau tidak ada, harus kita buat dulu yang baru. New diagram showing location and details of various plant component, isolation point, switches, valves, energy line, pipes, power source, and control point, including computer, need to be developed as part of the installation project. Jadi ada kadang-kadang as-built drawingnya nggak ada lagi, ya, tapi itu harus dibuat. Kalau nggak, kita nggak bisa melakukan isolation. Jadi kita pergi ke plan lagi, menggambar lagi, membuat lagi.